Lupakan layar sentuh, mode berkendara, dan elektronik yang invasif. Ada kebenaran yang tidak nyaman di dunia roda 2. Esensi murni dari performa, sensasi mentah dan tak terbendung itu mencapai puncaknya 3 dekade lalu. Sementara merek-merek saat ini menjual kompleksitas, legenda tahun 90-an menjual karakter yang tidak bisa dihancurkan, torsi visceral, dan koneksi dengan aspal yang tidak lagi diproduksi. Hari ini kita tidak melakukan perjalanan nostalgia, kita melakukan sebuah tindakan keadilan mekanis. Kami akan menghitung mundur 14 motor dari tahun 90-an yang saat ini juga dapat mempermalukan mesin modern hanya dengan raungan keasliannya. Kita mulai. Nomor 14, Kawasaki ZR X 1100. Kawasaki ZR X 1100 tiba di akhir tahun 90-an sebagai sebuah penghormatan dan tantangan. Ia mengambil gaya agresifnya dari mesin balap Eddie Lawson di tahun 80-an, lengkap dengan warna hijau Kawasaki yang tidak salah lagi. Tapi ini bukan barang museum. Di bawahnya berdetak mesin 4 silinder segaris berkapasitas 1052 cm3 yang disetel untuk menawarkan otot jalanan yang serius. Dengan lebih dari 100 tenaga kuda dan kurva torsi yang datang lebih awal dan kuat, ZRX melesat dengan keganasan yang bahkan sulit ditiru oleh mesin modern yang syarat dengan elektronik. Motor ini bukan tentang bantuan pengendara atau perangkat lunak. Ini tentang koneksi murni. Suspensi yang kokoh menjaga sasis tetap kencang dan menapak di tikungan. Sementara rem depan 6 piston menahan semua tenaga itu dengan otoritas. Para pengendara menyukai keseimbangan antara stabilitas dan kelincahannya, membuatnya sama nyamannya saat melibas jalan tol atau membelah jalanan yang berliku. Kembali ke tahun 90-an, harganya berkisar $6.000, sebuah kesepakatan yang menguntungkan untuk performa yang ditawarkannya. Saat ini, unit yang terawat baik dijual antara $4.000 dan $8.000, masih menawarkan nilai yang luar biasa dibandingkan dengan banyak sepeda motor modern yang harganya jauh lebih mahal dan terasa kurang hidup. Semua otot di dunia tidak mengubah fakta bahwa ia hidup dan menghirup aspal. Untuk para pengendara yang perjalanannya membentang melampaui petak kota dan tikungan pegunungan, yang memimpikan gurun, hutan, dan cakrawala tak terbatas, dibutuhkan jenis mesin yang berbeda. Mesin yang menggabungkan ketangguhan dengan otonomi, kelincahan dengan ketahanan, dan silsilah yang teruji di rally terberat di dunia. Dan itulah tepatnya jenis semangat yang mendefinisikan penantang berikutnya di nomor 13. Nomor 13, Honda Africa Twin XR-V 750. Honda Africa Twin XR-V 750 lebih dari sekadar motor petualang tahun 90-an. Ini adalah bukti bahwa rekayasa cerdas dan kepraktisan dunia nyata dapat bertahan melampaui tren dan masih menantang mesin modern. Dibangun antara tahun 1990 dan 2000, motor ini dengan cepat mendapatkan reputasi karena ketangguhan dan serbagunanya, dan terus menawarkan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh banyak motor petualang saat ini. Di jantungnya terdapat mesin V-twin berpendingin cairan berkapasitas 742 cm3 yang menghasilkan sedikit lebih dari 60 tenaga kuda. Itu mungkin tidak terdengar luar biasa, tetapi penyalurannya halus, bertorsi, dan dapat diprediksi, yang merupakan hal yang sangat penting dalam perjalanan panjang atau jalan pintas di luar aspal. Dengan kotak roda gigi 5 kecepatan dan transmisi rantai, Africa Twin dapat melintasi jalan tol dengan kecepatan lebih dari 160 km per jam, namun tetap terkendali dan membangkitkan kepercayaan diri di kerikil atau tanah. Sasisnya juga sama mengesankannya. Garpu teleskopik depan, konfigurasi proling belakang, dan rangka yang seimbang memberikannya ketenangan di aspal yang berliku sambil mengabaikan penyiksaan di jalur setapak. Dengan berat kering sekitar 400 pon, ia jauh lebih ringan dibandingkan dengan kelas berat petualang saat ini, membuatnya jauh lebih mudah ditangani dalam situasi sempit. Tambahkan tangki besar yang mampu mendekati 400 km per tangki, dan Anda memiliki mesin sejati untuk pergi kemana saja. Ketika baru, Africa Twin berharga sedikit lebih dari $6.000. Dan pada pertengahan tahun 90-an, sebuah perusahaan menjawab dengan mendefinisikan ulang apa yang bisa dicapai oleh sebuah motor petualang dengan cakrawala yang lebih jauh, beban yang lebih berat, dan kenyamanan melintasi benua. Sampai di nomor 12.
Nomor 12, BMW R 1100 GS. BMW R 1100 GS mendefinisikan ulang sepeda motor petualang di tahun 90-an dan masih mendominasi banyak motor modern dalam performa dunia nyata. Diperkenalkan pada tahun 1993, ini adalah GS pertama dengan mesin boxer flat berkapasitas 1085 cm3, berpendingin udara dan oli. Memasangkan tenaga yang solid dengan keandalan yang legendaris, ia menghasilkan sekitar 80 tenaga kuda dan 72 pon kaki torsi melalui transmisi gardan dan kotak roda gigi 5 kecepatan. R 1100 GS menyalurkan tenaga yang halus dan dapat digunakan dalam segala kondisi. Torsi pada putaran rendah dan menengah membuat jalur pegunungan, jalan tol yang berliku, dan touring jarak jauh menjadi mudah. Mesin boxernya mengeluarkan raungan yang khas dan sensasi akselerator yang mendalam yang jarang ditiru oleh mesin modern yang syarat dengan elektronik. Suspensi inovatif BMW, telelever depan dan paralever belakang, meningkatkan stabilitas, mengurangi kemiringan saat pengereman, dan memberikan pengendalian yang membangkitkan kepercayaan diri. Sasisnya menyeimbangkan kelincahan dengan kenyamanan, memungkinkan pengendara untuk menghadapi tikungan atau menempuh jarak bermil-mil dengan mudah. Meskipun produksinya berakhir pada tahun 1999, model R 1100 GS bekas tetap dapat diakses, biasanya dengan harga antara $2.000 dan $5.000 tergantung pada kondisinya. Tetapi penantang berikutnya menghancurkan motor modern dengan cara yang sangat berbeda. Dengan kenyamanan perjalanan jauh, dengan penyaluran tenaga yang halus seperti turbin, dan dengan stabilitas kilometer demi kilometer yang membuat perjalanan transkontinental menjadi mudah. Motor berikutnya bukan tentang menjelajahi perbatasan yang tidak beraspal. Ini tentang mengubah jalan terbuka itu sendiri menjadi kerajaannya. Berakselerasi di nomor 11. Nomor 11, Honda ST 1100 Pan-European. Diluncurkan pada tahun 1990 dan diproduksi hingga 2002, ST 1100 membuka jalannya sendiri di dunia sport touring. Diposisikan di antara motor sport yang setajam Silet dan Goldwing yang berat, ia menawarkan jenis keseimbangan yang masih sulit ditemukan oleh para pengendara saat ini. Di jantungnya berdetak mesin V4 berpendingin cairan 90 derajat dan 1097 cm3, menghasilkan sekitar 100 tenaga kuda pada 850 putaran dan sekitar 79 pon kaki torsi pada 6000. Kotak roda gigi, 5 kecepatan, dan transmisi gardan membuat ST terasa halus sekaligus rendah perawatan. Sementara rangka aluminium dan fairing lengkapnya menjaganya tetap stabil, bahkan saat dimuati tas samping dan penumpang. Dengan berat sekitar 330 kilo, ia masih mencapai kecepatan maksimum lebih dari 210 km per jam, membuktikan bahwa ia memiliki otot yang serius di balik bodinya. Model-model selanjutnya bahkan menawarkan ABS, memberikan motor touring tahun 90-an ini kekuatan pengereman yang melampaui zamannya. Tetapi sementara ST 1100 menawarkan stabilitas dan kenyamanan jarak jauh yang tak tertandingi, ukuran dan sifatnya yang tenang berarti ia tidak pernah terasa benar-benar lapar. Para pengendara yang menginginkan tepi yang lebih tajam pada motor yang mampu membalas jalanan akan terus mencari. Honda sudah memiliki jawabannya yang menunggu di balik layar. Sebuah mesin yang tidak hanya menyeimbangkan sportivitas dan touring, tetapi juga menyerang setiap kilometer dengan presisi yang membuat motor modern sekalipun merasa gugup. Mengamankan nomor 10. Nomor 10, Honda VFR 750. Jika ST 1100 menunjukkan bagaimana Honda dapat menguasai kenyamanan jarak jauh, VFR 750 membuktikan bahwa mereka dapat mencampur sportivitas dan touring dalam satu legenda. Dibangun dari tahun 1990 hingga 1997, RC36 menjadi tolok ukur tentang bagaimana seharusnya sebuah sport tour, dan banyak yang berpendapat bahwa ia masih menghancurkan apa yang disebut sebagai peningkatan modern. Tenaga berasal dari mesin V4 cairan berpendingin 90 derajat dan 748 cm3, menghasilkan sekitar 105 tenaga kuda pada 10.000 putaran dan sekitar 53 pon kaki torsi pada 8.000.
Kotak roda gigi 6 kecepatan dan transmisi rantai menjaganya tetap responsif. Sementara rangka twin spar aluminium dan lengan ayun belakang tunggal memberikannya pengendalian yang tajam dan gaya yang tak salah lagi. Dengan berat sekitar 210 kilo kering, VFR tetap gesit tanpa kehilangan stabilitas dan kecepatan maksimumnya sekitar 230 km per jam, sangat menakutkan untuk masanya. Apa yang membedakan VFR bukan hanya performanya, itu adalah poros hubungan yang digerakkan oleh roda gigi khas Honda, menawarkan keandalan yang tak tertandingi dan pita tenaga yang sangat halus dan linier. Bahkan saat ini, para pengendara memuji kombinasi keunggulan mekanis, DNA Sport, dan kepraktisan jarak jauhnya. Tetapi meskipun VFR mendebarkan para pengendara dengan presisi dan keseimbangan, beberapa orang di akhir tahun 90-an menginginkan tenaga yang lebih besar lagi. Seekor monster pemimpin yang dapat menggelegar di lintasan lurus, namun tetap membelah tikungan dengan otoritas. Disitulah Yamaha masuk dengan sebuah mesin yang membawa otot sekaligus ancaman. Tiba di nomor 9. Nomor 9, Yamaha WZF 1000R Thunder Ace. Yamaha Thunder Ace membawa pesan yang berbeda pada tahun 1996. Otot kelas pemimpin murni dengan dosis kenyamanan yang mengejutkan. Diproduksi hingga 2002, mesin ini menunjukkan bahwa sebuah superbike dapat menawarkan kecepatan dunia nyata dan keserbagunaan jarak jauh dalam satu paket. Tenaga berasal dari mesin 4 silinder segaris cairan, berpendingin 1002 cm3 dengan 20 katup, menghasilkan sekitar 145 tenaga kuda dan hampir 90 pon kaki torsi. Kurva torsi yang luas itu membuat Thunder Ace menjadi monster di putaran menengah, menarik dengan kuat tanpa memerlukan putaran mesin yang sangat tinggi. Para pengendara menyukai betapa mudahnya menyalip pada kecepatan jalan tol, dan tarikan akhirnya masih mendorong hingga melampaui 250 km per jam. Namun yang benar-benar membedakan Thunder Ace dari superbike lain pada masanya adalah betapa nyamannya ia untuk ditinggali. Posisi berkendara terasa luas, kursi lebar, dan fairing aerodinamis yang besar menjaga kelelahan akibat angin tetap terkendali. Sasisnya mengambil pelajaran dari juara YZF 750 dan FZR milik Yamaha, menawarkan stabilitas yang kokoh di tikungan dengan suspensi yang disetel cukup kaku untuk pengendalian yang presisi, namun tetap toleran di jalanan yang lebih kasar. Itu adalah superbike yang bisa Anda kendarai dengan keras sepanjang hari tanpa merasa kelelahan. Saat itu Thunder Ace memiliki harga premium. Saat ini, unit yang terawat biasanya berkisar antara $2.000 dan $4.000, menjadikannya salah satu cara paling terjangkau untuk merasakan performa superbike kelas pemimpin yang asli. Di tempat itulah tepatnya Kawasaki turun tangan, menghadirkan ZX-9R, sebuah mesin yang mengambil perang tenaga kuda yang sama dari tahun 90-an dan membungkusnya dalam sasis yang lebih ringan, pengendalian yang lebih tajam, dan keganasan yang telah lama diminta oleh para pengendara. Nomor 8, Kawasaki Ninja ZX-9R. Yamaha Thunder Ace membuktikan bahwa superbike dapat mencampur kenyamanan dengan kecepatan yang membara. Tetapi pada tahun 1994, Kawasaki turun ke gelanggang dengan Ninja ZX-9R. Ini adalah jawaban langsung Kawasaki terhadap CBR 900RR milik Honda yang revolusioner. Namun, alih-alih mengejar motor balap yang setajam silet, Kawasaki membangun sesuatu dengan jangkauan yang lebih luas. Sebuah mesin yang menggabungkan performa murni dengan kegunaan dunia nyata. Di jantungnya berdetak mesin 4 silinder segaris berpendingin cairan, berkapasitas 899 cm3 dengan distribusi DOHC 16 katup. Model-model awal menghasilkan sekitar 125 tenaga kuda, dengan versi-versi selanjutnya mendekati 140. Torsi datang dengan kuat, sekitar 71 pon kaki, dan penyaluran yang luas serta fleksibel itu membuat Ninja mudah dikendarai dengan agresif tanpa terus-menerus bermain di batas putaran mesin. Dengan kecepatan maksimum mendekati 275 km per jam, ZX-9R dapat bertukar pukulan dengan apapun di zamannya dan masih terasa cepat bahkan dibandingkan dengan mesin-mesin saat ini.
Sasisnya menggunakan rangka twin spar aluminium yang dipasangkan dengan garpu depan terbalik dan peredam kejut belakang Unitrack milik Kawasaki. Hasilnya adalah pengendalian yang menemukan keseimbangan halus antara stabilitas dan kelincahan. Berbeda dengan banyak motor sport yang berfokus pada lintasan balap, posisi berkendaranya luas, kursinya nyaman, dan motor ini sangat cocok untuk perjalanan yang lebih jauh, bahkan dengan penumpang. Campuran antara kenyamanan dan kecepatan, itulah yang membuat ZX-M 9R menonjol. Kembali ke tahun 90-an, ini adalah sepeda motor premium yang dijual baru dengan harga setara 8 atau $9.000. Saat ini, unit yang terawat biasanya berharga antara $2.000 dan $7.000, tergantung pada tahun dan kondisi. ZX-9R membuktikan bahwa Anda bisa memiliki superbike yang sangat cepat, namun cukup nyaman untuk dijalani setiap hari. Tetapi kenyamanan itu datang dengan berat. Kawasaki lebih berat daripada para pesaingnya. Dan ketika jalanan menjadi sempit, ia tidak miring dari sisi ke sisi dengan urgensi yang sama. Para pengendara yang mendambakan ketajaman pisau bedah, yang menginginkan mesin yang terasa lebih seperti perpanjangan dari tubuh mereka sendiri, terus mencari. Di tempat itulah tepatnya Honda turun tangan, melepaskan Fireblade, sebuah motor yang merobek buku aturan dan menunjukkan kepada dunia betapa lincahnya sebuah mesin kelas pemimpin. Di nomor 7. Nomor 7, Honda CBR 900RR Fireblade. Ketika Honda meluncurkan Fireblade asli pada awal tahun 90-an, ia tidak hanya memasuki pertarungan kelas liter, tetapi juga menetapkan standar baru. Sementara para pesaing mengejar tenaga kuda yang semakin besar, Honda pergi ke arah yang berlawanan. Jaga agar mesin tetap kuat, tetapi hilangkan beratnya. Hasilnya adalah sebuah mesin yang terasa lebih seperti motor kelas menengah, tetapi membawa kekuatan superbike penuh. Mesin 4 silinder segaris Fireblade berkapasitas 893 cm3, menghasilkan sekitar 122 tenaga kuda. Tetapi cerita sebenarnya adalah rangkanya yang luar biasa ringan, dengan berat sedikit kurang dari 200 kilo kering. Angka itu membuat para pengendara tersenyum, karena itu diterjemahkan ke dalam kecepatan menikung yang setajam silet, transisi instan, dan sebuah motor yang terasa hidup baik di jalanan sekunder maupun di lintasan balap. Dan itulah tepatnya yang dilakukan oleh motor berikutnya. Menawarkan sebuah mesin yang membuat rekayasa tahun 90-an terasa sangat modern. Mengambil posisi keempat, nomor 6. Nomor 6, Yamaha YZF-R1, model awal 1998 sampai 1999. Pertama kali Anda membuka akselerator Yamaha YZF-R1, sensasinya bukan tentang angka, ini tentang ketidakpercayaan. Raungan mesin 4 silinder segarisnya terasa hidup, menarik lebih kuat dan lebih cepat daripada yang pernah dibayangkan oleh para pengendara di akhir tahun 90-an. Apa yang membuat R1 legendaris bukan hanya mesin 998 cm3-nya atau 135 tenaga kudanya. Ini adalah cara Yamaha membungkus kekuatan itu dalam rangka yang beratnya sedikit lebih dari 200 kilo. Hasilnya adalah sebuah sepeda motor yang bereaksi lebih cepat daripada pikiran itu sendiri. Miringkan ke dalam tikungan, dan ia membelah seperti sebilah pisau. Tegakkan, dan ia melesat di lintasan lurus, seolah-olah gravitasi telah kehilangan cengkeramannya. Berbeda dengan motor sport modern yang tertutup oleh jaringan pengaman elektronik, R1 asli adalah motor tanpa pelindung, tanpa kontrol traksi, tanpa bantuan pengendara, hanya akselerator, ban, dan keberanian. Koneksi murni, itulah mengapa ia masih dihormati hingga hari ini. Beberapa mesin diingat karena harganya, tetapi R1 diingat karena apa yang diberikannya. Kecepatan murni dan sensasi tanpa filter. Bahkan beberapa dekade kemudian, ia tetap menjadi tolok ukur tentang bagaimana seharusnya perasaan sebuah motor sport sejati. Sebuah sepeda motor yang begitu dominan, begitu tak terjangkau sehingga selama hampir seluruh dekade tahun 90-an, ia memegang satu gelar yang tidak dapat ditantang oleh yang lain. Sepeda motor produksi tercepat di dunia, mengamankan nomor 5. Nomor 5. Kawasaki Ninja ZX 11-Z ZR 1100. Sebelum Hayabusa dan sebelum Blackbird,
Kawasaki Ninja ZX-11, yang dikenal di seluruh dunia sebagai ZZR 1100, adalah mesin yang ditakuti semua orang di lampu merah dan dihormati di jalan terbuka. Diperkenalkan pada tahun 1990, ia langsung mengklaim gelar sepeda motor produksi tercepat di planet ini. Mahkota yang dipegangnya teguh selama 6 tahun berturut-turut. Bahkan sekarang, ia adalah senjata dari tahun 90-an yang dapat membuat para pengendara modern menggelengkan kepala karena tidak percaya. Keajaiban itu berasal dari mesin 4 silinder segaris berpendingin cairan berkapasitas 1052 cm3 yang menghasilkan sekitar 144 tenaga kuda dan hampir 75 pon kaki torsi. Kekuatan itu melontarkan ZX-11 ke kecepatan maksimum yang terverifikasi sekitar 280 km per jam, dengan waktu 1/4 mil jatuh di kisaran rendah 10 detik pada kecepatan lebih dari 210 km per jam. Menawarkan segala sesuatu yang tidak dimiliki oleh ZX-11. Lebih halus, lebih tajam, lebih kokoh, lebih cepat. Ketika ia tiba, ia tidak hanya menantang sang raja, ia menggulingkannya. Menyalakannya di nomor 4. Nomor 4, Honda CBR 1100 XX Super Blackbird. Jawaban Honda terhadap rekor ZX-11 milik Kawasaki bukan hanya tentang menjadi lebih cepat, tetapi menjadi lebih cerdas. Ketika CBR 1100 XX Super Blackbird memulai debutnya pada tahun 1996, ia mengejutkan dunia sepeda motor dengan menembus batas 300 km per jam. Namun, lebih dari sekadar kecepatan, mesin ini menawarkan pengalaman berkendara yang terasa halus dan terukur, dengan cara yang jarang bisa ditandingi oleh pesaingnya. Mesin 4 silinder segaris berkapasitas 1137 cm3 miliknya menghasilkan sekitar 164 tenaga kuda. Namun cara tenaga itu disalurkan adalah keajaiban yang sebenarnya. Blackbird memberikan dorongan yang terasa mirip dengan turbin, konstan, mengalir, dan tak kenal lelah. Penggunaan penyeimbang ganda oleh Honda menghilangkan getaran kasar, memberikan pengendara sensasi berkendara yang begitu tenang sehingga hampir menyamarkan keganasan di bawahnya. Gabungkan itu dengan bodi yang dibentuk di terowongan angin dan sasis yang terasa lebih ringan dari yang diharapkan. Dan Super Blackbird menjadi peluru supersonik sekaligus pelahap jarak jauh sepanjang hari. Pada tahun 1999, injeksi bahan bakar dan sistem asupan udara paksa menyempurnakan mesin lebih jauh, menghaluskan lonjakan di putaran menengah dan mempertajam respons akselerator. Dunia sepeda motor belum pernah melihat supremasi yang begitu luar biasa dan, bisa dikatakan, belum melihatnya lagi sejak saat itu. Legenda di puncak, nomor 3. Nomor 3, Suzuki GSX-R 1100, model slabside atau setelahnya. Sementara Honda dan Kawasaki mengobarkan perang hyperbike, Suzuki menjaga api kemarahan balap murni di jalanan tetap menyala dengan GSX-R 1100. Ini bukan motor kecepatan maksimum. Ini adalah senjata lintasan balap dengan lampu, sebuah pernyataan niat yang mengutamakan agresi, keringanan, dan koneksi visceral di atas segalanya. Model slabside awal dari pertengahan tahun 80-an meletakkan dasarnya, tetapi melalui evolusi tahun 90-an dengan fairing yang lebih bulat dan mesin yang lebih halus, GSX-R 1100 mengukuhkan dirinya sebagai pola dasar motorsport mentah. Mesin 1074 cm3-nya yang awalnya berpendingin oli dan udara kemudian menjadi berpendingin cairan adalah monster putaran tinggi yang menyalurkan tenaganya sekitar 140 tenaga kuda dengan puncak yang tajam dan kemarahan yang menuntut komitmen. Namun, sementara Jepang menyempurnakan formula tenaga dan keringanan, di Italia sesuatu yang berbeda sedang dimasak. Sesuatu yang tidak hanya bersaing, tetapi mengubah sepenuhnya ide tentang bagaimana sebuah motorsport seharusnya terlihat, terdengar, dan terasa. Sebuah karya seni di atas roda yang menaikkan standar estetika dan emosional selamanya. Ini membawa kita ke nomor 2. Nomor 2, Ducati 916. Ducati 916 tidak dirancang untuk memenangkan perang spesifikasi. Ia dirancang untuk memenangkan jiwa. Diperkenalkan pada tahun 1994,
Ia tidak hanya menghancurkan para pesaingnya di lintasan balap, mendominasi kejuaraan dunia Superbike, tetapi juga menulis ulang buku desain sepeda motor. Setiap garis, setiap lekukan, setiap detail adalah pernyataan niat estetika dan fungsional. Mesin L-Twin 90 derajat berkapasitas 956 cm3, con suara penyedot debu yang serak dan penyaluran torsi yang meledak-ledak adalah jantung dengan karakter murni. Namun sasisnya, dengan lengan ayun belakang tunggal yang ikonik dan siluet pahatannya yang rendah dan lebar, adalah sebuah revolusi. Mengendarai 916 bukan hanya tentang melaju cepat, itu adalah pengalaman sensorik total. Posisi berkendara adalah komitmen penuh, kursi tipis, mesin bergetar dengan kehidupan tepat di bawah Anda. Ia menuntut, panas, dan tidak praktis, dan ia benar-benar sempurna. Ia membuktikan bahwa performa tidak hanya diukur dengan tenaga kuda atau waktu putaran, tetapi dengan emosi murni yang dapat disalurkannya. Sementara 916 berkuasa di tikungan, sebuah pertanyaan yang masih belum terjawab berkecamuk di lintasan lurus yang panjang. Apa batas akhirnya? Seberapa jauh sebuah sepeda motor produksi bisa melangkah? Satu perusahaan berani untuk tidak hanya menanyakannya, tetapi menjawabnya dengan mesin yang begitu luar biasa, sehingga mengakhiri perlombaan kecepatan maksimum selamanya. Legenda di nomor 1. Nomor 1. Suzuki GSX 1300R Hayabusa, model asli 1999 sampai 2000. Ketika Suzuki meluncurkan GSX 1300R Hayabusa pada tahun 1999, itu adalah pernyataan perang terhadap semua yang datang sebelumnya. Dirancang di bawah mantra sepeda motor sport pamungkas, mesin ini menggabungkan tenaga yang belum pernah ada sebelumnya, rekayasa presisi, dan aerodinamika yang menipu angin dalam satu paket yang mendefinisikan ulang apa yang bisa dicapai oleh sepeda motor produksi. Beberapa dekade kemudian, ia tetap menjadi kekuatan yang masih bisa meninggalkan banyak mesin modern di belakangnya. Di intinya, Hayabusa menampung mesin 4 silinder segaris berkapasitas 1300 cm3 yang menghasilkan sekitar 172 tenaga kuda dan kurva torsi yang luas, serta mudah dikendalikan. Mesin ini melontarkan motor melampaui 300 km per jam, dengan waktu 1/4 mil jatuh di bawah 10 detik. Sebuah performa yang mengejutkan dunia motor pada masanya dan terus mengesankan. Rangka twin spar aluminiumnya yang terinspirasi oleh baju besi samurai membelah udara tanpa usaha, menjaga sasis tetap stabil, dan pengendara tetap menapak bahkan saat mendorong batas-batas yang dihindari oleh sebagian besar motor modern. GSX 1300R Hayabusa lebih dari sekadar superbike. Ini adalah ekspresi tertinggi dari pengejaran kecepatan, stabilitas, dan rekayasa berani dari tahun 90-an. Bagi siapapun yang mencari bukti bahwa dekade tersebut menghasilkan mesin yang mampu terus menghancurkan motor modern, Hayabusa berdiri sendirian di puncak. Ia menutup dekade dengan mengakhiri perang kecepatan, dan bahkan hari ini, ia berdiri sebagai bukti dari apa yang diberikan tahun 90-an kepada kita. Sepeda motor yang masih membuat mesin modern gemetar. Dan dengan sang elang peregrine menutup hitungan mundur ini, satu hal menjadi jelas, tahun 90-an bukan sekadar sebuah dekade, itu adalah pernyataan prinsip. Itu adalah raungan terakhir dari mekanika analog, dari torsi yang jujur, dan dari mesin-mesin yang meminta untuk dikendarai, bukan diprogram. Jika Anda cukup beruntung untuk menyimpan salah satu legenda ini di garasi Anda, jagalah baik-baik. Itu bukan peninggalan, itu adalah pengingat bahwa apa yang benar-benar baik, apa yang meninggalkan bekas di jiwa, tidak pernah ketinggalan zaman.